Kanisah Al-Mahad, gereja kelahiran Yesus di Bethlehem, Palestina. Ada banyak sekali kesalahpahaman yang dilakukan oleh orang-orang di luar iman Kristen terhadap Natal. Bahkan pandangan teologis yang dipaksakan oleh pihak luar terhadap iman Kristen, dan tentu pandangan itu keliru, itu kemudian dijadikan alasan untuk misalnya pengharaman pengucapan Selamat Natal. Saya ingin membahas salah satu kesalahpahaman itu, di mana ungkapan Yesus sebagai Ibnullah, sebagai anak Allah, sebagai putra Allah, seolah-olah dipahami bahwa orang Kristen itu percaya bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan. Pandangan yang demikian tentu jauh daripada kebenaran. Jikalau orang Kristen mengatakan Yesus adalah putra Allah, maknanya bukan Allah itu beranak secara fisik, melainkan Yesus dalam praeksistensinya sebagai Sang Firman atau Firman Allah, sebagaimana disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. En archi in hulokos, ke hulokos in prostanteon, ke theos in hulokos. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Atau terjemahannya dalam bahasa Arab, fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Jadi dalam posisi Yesus sebagai Firman Allah, itulah maka orang Kristen percaya Yesus adalah putra Allah. Jadi putra Allah adalah kiasan dari Sang Firman yang praeksisten, Sang Firman yang sudah ada sebelum kelahirannya ke dunia. Karena itu iman Kristen mempercayai bahwa ada dua makna kelahiran. Yang pertama adalah kelahiran ilahi, divine birth of Jesus Christ. Dan yang kedua adalah kelahiran insaninya sebagai putra Maryam, yang dilahirkan secara perawan dari Bunda Suci Maria. Makna yang pertama, Firman Allah yang lahir dari Allah sebelum segala abad. Inilah yang diungkapkan dengan putra Allah. Artinya Allah mewahyukan diri melalui Sang Firman, sehingga Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan melalui kedatangan Firman-Nya. Allah menyatakan diri, mewahyukan diri dengan Firman-Nya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pun diungkapkan oleh Yesus sendiri tatkala Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Tentu aku keluar dan datang dari Allah itu bukan dalam makna darah daging manusia atau darah daging kemanusiaan Sang Kristus yang keluar dari Allah, melainkan Firman Allah yang keluar dari Allah untuk mengungkapkan jati diri Allah. Karena itu dalam pengakuan iman atau yang dikenal dengan Qanun al-Iman dikatakan Yesus itu adalah wulida minal ab qabla kulli duhur, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman. Mana ada orang yang lahir dari seorang bapa? Karena tidak seorang pun lahir dari seorang bapa, tentu maknanya bukan kelahiran fisik, tapi kelahiran ilahi. Kalau diumpamakan dalam bahasa sehari-hari yang mendekati kenyataan, tapi sama sekali bukan menggambarkan peristiwa secara hakiki, tapi hanya untuk mendekatkan dengan perumpamaan. Lahirnya sebuah ide dari pemikiran seseorang tentu tidak berarti orang itu membutuhkan istri untuk melahirkan ide. Sebelum ide itu lahir dari diri seseorang, dari pikiran seseorang, maka pikiran orang itu satu dengan orang yang bersangkutan dan tidak bisa dipisahkan.
Inilah maknanya kelahiran ilahi yang diumpamakan seperti pikiran seseorang yang melahirkan gagasan dan untuk menyatakan siapa orang yang menyatakan diri. Kemudian dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Di sini sama sekali tidak pernah dikatakan firman menjadi setengah manusia. Firman itu menjadi manusia. Artinya logos ilahi, sang firman yang olehnya segala sesuatu dijadikan, telah menjadi manusia. Inilah yang dikenal dengan inkarnasi, di mana sabda, di mana firman memasuki tubuh, memasuki daging, yang disebut dengan kalimatullah al-mutajasad, firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu menyejarah, lahir, hadir di tengah-tengah umat manusia, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kelahiran yang kedua inilah yang disebut kelahiran insani dari Bunda Perawan Maryam. Maka dikatakan ketika Elizabeth memberikan ungkapan ketika bertemu dengan Maria, terpujilah engkau di antara semua wanita dan terpujilah buah rahimmu. Buah rahim dari Bunda Maria adalah Yesus. Jadi secara insani Yesus lahir sebagai buah rahim Bunda Maria, sebagai buah tubuh Bunda Maria. Namun secara ilahi dia firman Allah yang lahir dari Allah. Karena kelahiran yang pertama ini bukan kelahiran fisik, maka disebutkan sebelum segala abad. Ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan yang hanya bisa dipahami dengan logika metafisik, bukan logika matematik. Karena itu, ungkapan lahir dari Bapa sebelum segala abad itu merupakan refleksi gereja dari awal sejarah kekristenan. Anda bisa menafsirkan kitab suci dengan tafsiran Saksi Yehova, tafsiran kaum Unitarian. Tapi lihat bagaimana para bapak gereja yang diajar sendiri oleh para rasul. Saya ingin mengutip misalnya Mar Ignatius al-Antaki atau Santo Ignatius dari Antioquia. Dalam 7 surat kirimannya telah memotret, menyaksikan sebagai saksi sejarah bagaimana perkembangan gereja mula-mula dan imannya tentang Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa kita percaya dengan satu tabib agung kita, Yesus Kristus Tuhan, yang lahir dari Bapa, yang lahir dari Allah, sekaligus lahir dari Bunda Maria. Ek Theos ke ek Marias. Lahir dari Allah artinya Allah mewahyukan diri melalui sang firman, yaitu Yesus Kristus. Lahir dari Maria artinya kelahiran secara fisik dari Bunda Maria. Maka jikalau orang Kristen berkata Tuhan Yesus Kristus, tentu yang disebut Tuhan ini adalah Lord of Lord, Tuan atas segala Tuan. Dan ini salah satu gelar dari Sang Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur pasal 110 ayat 1. Neum Hashem Laduni, berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku. Dan menurut tafsiran para rabi Yahudi, baik itu sebelum maupun setelah kekristenan, ungkapan Adoni atau Adonai itu merujuk kepada Malka Mesika, Raja Mesias yang akan datang. Jadi itulah gelar ketuhanan Yesus. Sementara gelar keilahian Yesus itu merujuk kepada firman Allah yang adalah Allah sendiri. Pertanyaannya, kenapa firman Allah itu adalah Allah sendiri? Karena tidak pernah ada waktu di mana Allah ada tanpa firman-Nya. Sehingga Alkitab mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena tidak mungkin Allah ada dan firman-Nya belum ada. Karena kalau itu terjadi berarti Allah tidak maha sempurna. Sebaliknya, tidak mungkin kita bicara tentang firman Allah tanpa merujuk kepada wujud dari yang memiliki sang firman itu, yaitu Allah sendiri. Begitu pula rohnya.
Rohnya yang disebut Roh Kudus, yang sejak awal penciptaan disebutkan dalam kitab suci, Wiruah Elohim merakefet alfini hamayim. Dan ketika roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, tentu ini artinya penyaluran hidup ilahi dalam ciptaan mula-mula. Itu artinya bahwa hidup ilahi yang bersumber dari diri ilahi itu ada dalam Allah sendiri. Karena itu iman Kristen percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah, firman Allah, dan rohnya yang satu kekal selama-lamanya. Karena itu selamat menghayati bulan Natal yang sebentar lagi kita peringati. Dan artinya dari tanah suci ini saya mengajak kepada saudara-saudara Kristen secara khusus adalah memperdalam iman kita. Sehingga setiap bulan Desember tiba, bulan salah paham ini tiba, saudara-saudara tidak perlu harus digonjang-ganjingkan, harus digoyangkan, harus diharu-birukan oleh ajaran-ajaran yang menentang kekristenan. Kiranya firman Tuhan dari tanah suci ini secara khusus dari gereja kelahiran Yesus di Bethlehem ini memberkati kita semua. Shalom alaikum.